Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiah dari Unit Layanan Konseling Islamic Cultural Center Jakarta. Pada kesempatan kali ini akan sharing tentang keluarga dalam perspektif Islam yang dimanfaatkan dari presentasi Bapak Direktur ICC, Bapak Dr. Hakim Ilahi, pada beberapa kesempatan yang lalu di Jakarta. Keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Keluarga memiliki peran paling penting dibanding lembaga sosial lainnya dalam perkembangan kehidupan manusia sejak dulu, sekarang, dan masa depan. Sayangnya, hari ini sistem keluarga mengalami kegoncangan dan krisis sebagai akibat serangan budaya yang bertentangan dengan moralitas. Laki-laki dan perempuan sebagai pilar utama sistem keluarga tidak lagi dihargai. Salah satu faktor penyebab keguncangan keluarga yaitu tidak adanya pengetahuan istri dan suami terhadap haknya masing-masing atau terjadinya pengabaian terhadap hak pasangan. Selanjutnya, ketidaktahuan atau pengabaian ini menyebabkan keluarga terjerumus pada krisis dan keguncangan. Pengenalan masalah yang berkaitan dengan keluarga tidak akan memberi manfaat besar tanpa adanya pengenalan terhadap kedudukan keluarga. Karena itu, penting bagi kita untuk melihat bagaimana kedudukan keluarga dalam referensi Islam. Kita tahu bahwa keluarga merupakan tempat yang paling efektif untuk mentransfer nilai budaya, di mana nilai budaya ini merupakan pilar dari sebuah masyarakat. Dan keluarga juga merupakan tempat bertumbuhnya moral dan spiritual bagi setiap orang. Ada 3 pendekatan dalam kajian keluarga. Yang pertama adalah pendekatan materialistik, yang meyakini bahwa kesempurnaan manusia dan perkembangan masyarakat hanya didasarkan pada kesempurnaan nilai duniawi seperti kekuatan, kekayaan, dan kesenangan. Karena itu dalam kajian ini yang dibahas adalah pembagian kekuasaan dalam keluarga. Kedua, pendekatan spiritual memahami bahwa spiritual, mental, dan intelektual sebagai dasar kemanusiaan dan dimensi kesempurnaan sejati bagi manusia. Pandangan ini meyakini bahwa keluarga sebagai ikatan suci yang diikatkan di hadapan Tuhan dan tidak ada seorang pun yang bisa memisahkannya. Pendekatan komprehensif yang digunakan oleh Islam memandang bahwa kemanusiaan terdiri dari material dan spiritual, kehidupan hari ini dan nanti, dan kemanusiaan memiliki aspek individu dan dimensi sosial. Narasi yang digunakan dalam Islam ada 2, yang pertama adalah Quran dan yang kedua adalah hadis. Quran menyatakan keluarga sebagai tempat pertama bagi perkembangan manusia dan tempat ketenangan. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan di antara tanda-tandanya adalah menciptakan pasangan kalian dari diri kalian sendiri untuk memberi ketenangan bagi jiwa itu dan menjadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Dalam ayat lain dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Dan dialah yang menjadikan pasangan dari nafs yang satu untuk memberi ketenangan bagi jiwa tersebut. Selanjutnya, keluarga dinyatakan sebagai ikatan yang paling stabil sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kaifa ta'khudunahu wa qad aqda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha ini adalah akad yang dilakukan oleh pasangan suami istri ketika menikah, di mana bermakna bahwa istri adalah amanah Allah bagi suami dan demikian sebaliknya. Nah, ikatan ini akan menyatukan atau menyambungkan 2 jiwa untuk menjalani kehidupan yang suci dan menjalani penyucian jiwa di dalam keluarga. Selanjutnya Al-Quran mengatakan keluarga sebagai relaksasi bagi mental dan spiritual pasangan itu ya, sebagaimana tadi digambarkan bahwa
Allah untuk memberi ketenangan. Pasangan itu diciptakan untuk memberi ketenangan bagi jiwa. Dan keluarga juga dinyatakan sebagai tempat atau lembaga untuk meneruskan generasi. Dalam Al-Quran dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Perempuan kalian itu digambarkan sebagai tempat untuk bercocok tanam dan datangilah ia dari mana saja kalian kehendaki, dan waqad dimulai anfusikum. Kata-katanya adalah untuk memberi keturunan kepada kalian. Selanjutnya, keluarga atau pasangan digambarkan sebagai pakaian bagi masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian juga pakaian bagi mereka. Pakaian berarti sarana untuk menutupi aib dan menyampaikan kesempurnaan. Selanjutnya dalam hadis, banyak hadis yang mengungkapkan tentang kebaikan keluarga, kedudukan keluarga. Dalam kesempatan ini ada 5 yang akan disampaikan. Pertama, dinyatakan bahwa keluarga itu sebagai institusi terbaik. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ma buniya fil Islam bina'an ahabba ilallahi ta'ala wa azza minat tazwij." Dalam Islam tidak ada institusi yang sangat dicintai Allah lebih daripada keluarga. Yang kedua, dinyatakan bahwa keluarga itu merupakan hal yang paling banyak memberi manfaat, sebagaimana Nabi bersabda, "Mastafa damru'u muslim faidatan ba'dal Islam afdala min zaujahu muslimah tasurru idza nadara ilaiha wa tuti'u idza amaraha wa tahfudu ila idza ghaba anha fi nafsiha wa malihi." Tidak ada manfaat yang dirasakan oleh seseorang setelah Islam selain daripada pasangan, di mana pasangan itu memberi kesenangan ketika ia melihatnya, pasangan yang juga mentaatinya ketika diberi arahan dan menjaga dirinya ketika pasangannya tidak ada dan bisa menjaga hartanya. Selanjutnya, perkawinan atau keluarga itu digambarkan sebagai rumah yang penuh berkah. Sebagaimana Nabi bersabda, "Innallaha azza wa jalla yuhibbul baital ladzi fihil urus." Sungguhnya Allah mencintai rumah yang di dalamnya ada perkawinan. Wa yab'udu al-baital ladzi fihi talaq. Dan Allah tidak menyukai rumah yang di dalamnya ada perceraian. Selain itu, keluarga juga digambarkan sebagai sarana untuk menjaga iman. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man tazawwaja faqad ahraza nisfa dinihi." Siapa yang menikah, maka kesempurnaan imannya telah terpenuhi setengah darinya. Selanjutnya, keluarga juga digambarkan sebagai sebuah kasih sayang yang diberi ganjaran sebagaimana ibadah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ar-rakatan yusallihima rajulu mutazawwij afdala min rajuli a'zaba yaqumu lailahu wa yasumu naharahu." Dua rakaat sholat orang yang menikah itu lebih baik daripada orang yang tidak menikah dan ia melaksanakan ibadah sepanjang malam dan ia berpuasa sepanjang hari. Demikian kesempatan yang bisa dimanfaatkan dalam kaitannya tentang kedudukan keluarga dalam teks referensi Islam. Untuk selanjutnya kita bisa membahas tentang bagaimana menguatkan ketahanan keluarga dalam perspektif Islam. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala ahli baitit